Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tim SAR masih lakukan pencarian 3 orang pemancing yang hilang di laut. Calon siswa baru SMA dan SMK di Sumbar tak bisa mendaftar secara online karena website PPDB tak bisa diakses. 2 orang anggota polisi diisolasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar karena positif terpapar COVID-19. Memasuki hari kedua operasi pencarian 3 orang pemancing yang hilang di lepas Pantai Padang, tim SAR belum menemukan keberadaan korban. 3 orang pemancing ini merupakan rombongan dari 13 orang yang kapalnya terbalik dihantam badai dan gelombang tinggi pada Minggu malam. 10 orang diantaranya ditemukan selamat oleh tim SAR pada Senin pagi. Sejak Selasa pagi, 5 tim yang dibentuk oleh kantor SAR Padang menyusuri laut di lepas Pantai Padang hingga arah selatan untuk melakukan pencarian terhadap 3 orang pemancing yang masih hilang. Untuk mendukung upaya pencarian tersebut, kantor SAR Padang menurunkan 5 buah kapal dan perahu karet yang dibagi dalam 5 tim. Masing-masing tim mempunyai area penyisiran yang berbeda. Namun semua tim menyusur ke arah selatan karena arus laut saat kejadian hingga Selasa petang bergerak ke arah selatan. Selain menyisir lautan bebas, kantor SAR Padang juga membentuk 1 tim darat yang bertugas untuk menyisir perkampungan yang tersebar di sepanjang pantai, mulai dari Padang hingga daerah Sungai Pisang. Tim darat ini menyampaikan informasi kepada nelayan setempat jika ada 3 orang korban yang hilang di laut. Kantor SAR berharap para nelayan memberikan informasi jika mereka menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian hari ini kita masih nihil dan ada 5 tim yang bergerak pada hari ini dari Basarnas 2, Angkatan Laut 1 dan Polairut ada 2. Untuk pencarian kita dari LKP dari lokasi kejadian sampai ke arah selatan menuju Pulau Nyamung dan sudah kita susuri 2 kali dan masih nihil, pencarian hari ini masih nihil. Namun pencarian yang dilakukan oleh tim SAR baru bisa berjalan efektif sejak Selasa siang. Pasalnya sejak Selasa pagi cuaca di perairan lepas Pantai Padang tak terlalu bersahabat. Angin kencang dan gelombang tinggi menghambat proses pencarian. Dari Padang, Alfi melaporkan. Rencana Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang menerapkan penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA dan SMK secara online ternyata tak diiringi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Buktinya sejak jadwal pendaftaran dibuka, para peserta justru tak bisa mengakses website PPDB tersebut. Akibatnya, calon siswa pun berbondong-bondong mendatangi sekolah yang akan dimasukinya. Seperti yang terlihat di salah satu SMK di Kota Padang ini, sejak Selasa pagi, sekolah ini didatangi calon murid dan orang tuanya. Mereka mencari informasi tentang PPDB di sekolah itu. Pasalnya, pendaftaran online yang dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat tak bisa dilakukan karena websitenya tak bisa diakses. Orang tua salah seorang calon siswa mengaku jika website PPDB Sumbar tak bisa diakses sejak Senin pagi, artinya sejak jadwal pendaftaran dibuka, website tersebut belum berfungsi. Nggak bisa dibuka linknya tuh. Sejak kapan, Bu? Sejak kapan, Kak? Kemarin. Sampai sekarang belum bisa ya? Belum bisa. Sama sekali nggak bisa. Iya. Error. Maunya sih negeri. Negeri. Nah, Ibu tinggal di mana, Bu? di Maransi. Di Maransi. Maunya sih jaringannya nggak error lagi maunya. Lancar aja maunya. Pihak sekolah yang didatangi oleh calon siswa juga tak bisa berbuat banyak karena mereka tak mempersiapkan diri untuk menerima pendaftaran siswa baru secara manual. Pihak sekolah hanya menganjurkan kepada calon murid dan orang tuanya untuk mencoba lagi mendaftar secara online. Memang ada beberapa calon siswa baru yang bertanya kenapa sampai tidak bisa masuk. Ya, sekolah tentu hanya bisa menjawab sebatas analisa jaringan itu.
mungkin karena saking banyaknya yang akan masuk ke link tersebut sehingga harus jaringan padat dan harus lama mengaksesnya begitu. Ini yang kita alami. Jadwal PPDB untuk SMA dan SMK akan berakhir hingga tanggal 25 Juni mendatang. Hasilnya akan diumumkan pada tanggal 27 Juni. Untuk tahun ini, Dinas Pendidikan Sumatera Barat menetapkan sistem zonasi secara murni. Dari Padang, Robiham melaporkan. Hingga saat ini, 2 orang anggota polisi di Padang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat karena terjangkit COVID-19. Keduanya telah melewati masa perawatan selama 14 hari. Namun, hasil uji swab yang dilakukan terhadap kedua anggota polisi itu masih saja positif COVID-19. Dengan demikian, perawatan kedua orang anggota polisi ini diperpanjang hingga mereka dinyatakan sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kedua orang polisi ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Rumah sakit ini milik polisi dan khusus merawat anggota Polri yang terpapar COVID-19. Petugas rumah sakit sendiri tak bisa melakukan pelacakan aktivitas kedua anggota polisi ini secara optimal. Pasalnya, mereka berasal dari 2 satuan yang berbeda, yakni Intel dan Lalu Lintas, yang mempunyai mobilitas yang tinggi saat melaksanakan tugasnya. Namun demikian, petugas memastikan jika keluarga dan orang-orang terdekat dari kedua anggota polisi tersebut negatif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil uji swab yang telah dilakukan. Ya, jadi saat ini yang kita rawat di Rumah Sakit Bayangkara ada 2 personil dari Polri sendiri yang sudah 14 hari kita rawat di rumah sakit ini. Jadi saat ini memang hasilnya terakhir masih positif. Ya memang saat ini mereka ini berasal dari wilayah Padang sendiri. Sejak pandemi COVID-19 merambah Sumatera Barat, setidaknya 4 orang anggota polisi dinyatakan positif terpapar COVID-19. 2 orang telah dinyatakan sembuh dan saat sekarang telah beraktivitas secara normal seperti biasa. Sedangkan 2 orang lagi masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Laude Juardianse melaporkan dari Padang. Untuk melengkapi bukti pemeriksaan, Polres Bukit Tinggi melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan di halaman Mapolres setempat. Polisi sengaja melakukan rekonstruksi di lokasi pengganti untuk menghindari amarah teman-teman korban. Dalam rekonstruksi yang dilakukan sebanyak 20 adegan, yang dimulai saat pelaku mengajak korban berkelahi, terungkap jika pelaku telah menyiapkan senjata tajam jenis parang yang diselipkan di pinggangnya sehingga korban tak mengetahui jika pelaku memiliki senjata tajam. Saat perkelahian berlangsung, pelaku menyerang kepala korban dengan senjata tajam sebanyak 2 kali yang mengakibatkan korban tersungkur dan meninggal dunia. Setelah memastikan korbannya tewas, pelaku membuang senjata tajamnya dan bersembunyi di semak-semak di sekitar lokasi hingga malam hari. Namun niatnya untuk kabur tak terlaksana, pelaku berhasil ditangkap polisi. Yang kita laksanakan tadi barusan adalah rekonstruksi kasus pembunuhan yang mana kejadian tersebut antara karyawan rumah makan Madinah dan tempat kejadian perkara tersebut berada di sebelah kantor MUI. Kita tidak melaksanakannya di tempat yang sebenarnya, melainkan kita melaksanakannya di Mapolres sebagai tempat. Kalau dari hasil rekonstruksi beradaan BAP, memang ini murni, memang sudah cekcok lama dan ini sudah membekas mengikat di hati. Dan kemarinlah titik akhir dari rasa kesal tersebut dilampiaskan, makanya itu enggak terjadi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi terungkap jika kasus pembunuhan ini terjadi pada akhir Maret lalu dipicu oleh rasa dendam karena pelaku kerap dimarahi korban di tempat kerjanya. Pelaku merupakan pramusaji di sebuah rumah makan, sedangkan korban adalah petugas kasir di rumah makan yang sama. Dendam pelaku semakin memuncak saat korban memarahinya di hadapan pramusaji lainnya. Pasalnya, pelakulah yang mengajak korban bekerja di rumah makan tersebut. Sebelumnya, korban merupakan seorang pengangguran di kampungnya
Di daerah Nat, merasa harga dirinya terinjak, pelaku mengajak korban yang merupakan warga sekampungnya itu untuk berkelahi 1 lawan 1. Ajakan pelaku disepakati korban dan mereka berkelahi di sebuah tanah lapang yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah makan tempat mereka bekerja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 Junto, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi.